مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah di Amatil Ummah karya dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan yang berkenaan dengan tauhid, dan di majelis ini pun sudah banyak yang mengkaji, yang membahas tentang permasalahan tauhid dari para asatidzah. Maka kita insya Allah akan memurojaah apa yang telah kita dapatkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, baik di majelis ini ataupun di majelis-majelis yang lain. Kita masih dalam pembahasan yang pertama tentang rukun Islam. Bahwasanya disebutkan rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Dan kemarin kita membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Tepatnya kita baru menjelaskan tentang makna dari syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Sekarang pertanyaan, kalau ada yang mengatakan bahwasanya makna dari la ilaha illallah itu adalah maknanya la raziqa illallah atau la khaliqa illallah, bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menciptakan dan menghidupkan kecuali Allah, kira-kira benar atau salah? Kalau dia mengatakan makna dari la ilaha illallah itu maknanya la raziqa illallah dan la khaliqa illallah, tidak ada yang memberikan rezeki dan tidak ada yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah, benar atau salah? Kenapa salah? Bukankah yang menciptakan itu adalah Allah? Bukankah yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah? Kenapa makna la khaliqa la raziqa illallah itu salah? Padahal yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki itu adalah Allah. Kurang benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Iya, karena orang kafir pun mengakui dari sisi ini. Bahkan dikatakan imannya orang kafir. Kita tidak mengatakan orang kafir itu beriman, tidak. Tapi imannya, apa maknanya? Keyakinan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta. Ini keimanan orang kafir. Maksudnya keyakinan mereka orang kafir. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita hanya murojaah saja. Sehingga dari sini kita tahu ketika ada orang yang berdakwah, dakwah la ilaha illallah, kemudian tatkala ia berdakwah menjelaskan bahwa mana la ilaha illallah itu adalah Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka kita akan mengatakan bahwasanya makna-makna tersebut itu benar, tapi bukan itu makna yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang kafir di zaman Rasulullah SAW pun mengakui akan hal itu. Keyakinan mereka yakin yang memberikan rezeki itu Allah, yang menghidupkan dan mematikan itu Allah, yang mengatur alam semesta itu Allah. Kalau mana dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah, maka Rasul SAW tidak akan diperangi oleh orang kafir musyrikin. Tujuan dakwah Rasulullah SAW misalkan membawa kalimat la ilaha illallah yang bermakna tadi, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Bersama dengan itu orang kafir pun mengakuinya, maka niscaya tidak akan ada yang namanya perang, pertumpahan darah. Rasul SAW tidak akan diusir dari negerinya.
Namun masalahnya, kenapa Rasul sampai diperangi? Kenapa Rasul sampai diusir? Padahal Rasul mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat yang agung, la ilaha illallah. Kalau makna dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah, maka niscaya mereka akan menerimanya. Kenapa? Karena mereka pun mengakui akan hal itu. Tapi kenapa mereka menolak? Jawabannya karena bukan itu makna dari la ilaha illallah. Loh, bukankah yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah? Bukankah yang memberikan rezeki itu adalah Allah? Benar, tapi bukan itu makna yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan atau tidak ada satu zat pun yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Mereka tatkala diserukan kepada makna ini, mereka menolak. Bahkan mereka malah bertanya-tanya, apakah Muhammad SAW itu akan menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu saja? Bagi mereka ini sesuatu yang aneh, katanya, tidak masuk akal. Masa ilah yang tadinya banyak dijadikan menjadi satu ilah, katanya. Ini kata orang-orang musyrikin, orang-orang kafir jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya, benarkah makna dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah? Benar atau salah? Tidak ada Tuhan selain Allah, yang biasa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau salah, di mana salahnya dan bagaimana benarnya? Pertama, apa makna dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah? Apa konsekuensinya? Menafikan yang lain. Ada yang lain? Tiada Tuhan selain Allah, atau dalam bahasa Arabnya la ma'buda illallah. Kalau makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin, ada kalimat haqqinnya. Tapi kalau ini la ma'buda illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jawabnya bahwasanya ini keliru. Dari mana kelirunya? Konsekuensinya berat. Pertama, kita meniadakan sesembahan atau meniadakan Tuhan. Tiada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan satupun di muka bumi yang disembah illallah, kecuali itu adalah Allah. Maka ketika orang-orang kafir yang mereka menyembah patung, misalkan patung bagi mereka itu Tuhan, bagi kita bukan. Namun konsekuensi dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya adalah Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi itu adalah Allah, baik yang hak maupun yang batil itu adalah Allah. Karena kalimatnya tiada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan yang diibadahi baik oleh orang muslim, oleh orang kafir, oleh orang ini dan itu. Konsekuensinya itu adalah Allah. Maka penting untuk menambahkan kalimat bihaqqin. Kenapa? Karena Tuhan itu ada yang hak, ada yang batil. Kalau misalkan sapi, sebagian orang menyembah sapi itu sesembahan menurut mereka. Sapi itu Tuhan. Pertanyaannya, sapi itu Tuhan yang hak atau Tuhan yang batil? Jawabannya Tuhan yang batil. Maka Tuhan pun ada yang hak, ada yang batil. Yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk menambahkan kalimat bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada satupun zat yang patut untuk diibadahi dengan benar, yang hak, kecuali hanya Allah. Ini konsekuensi dari kalimat-kalimat semacam itu. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang makna dari la ilaha illallah. Dan kita pun menyinggung bahwasanya sebagian kaum muslimin mereka gemar untuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersama dengan itu mereka tidak paham makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Karena makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bersandar, bertawakal hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah, bukan datang ke kuburan keramat, bukan datang ke tempat-tempat pesugihan dan lain sebagainya. Namun nyatanya banyak dari kaum muslimin yang mereka berzikir dengan kalimat yang agung, namun mereka tidak tahu maknanya. Padahal orang kafir yang paling bodoh sekalipun tahu makna dari la ilaha illallah. Dan ini merupakan PR bagi kita, bagi orang-orang yang tahu, bagi para da'i, bagi para mubalik, untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya tentang hakikat makna dari la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang kafir musyrikin yang paling bodoh sekalipun memahami, mengerti tentang makna dari la ilaha illallah. Tentang makna dari la ilaha illallah. Itu kenapa ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak.
Padahal hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah sudah selesai urusan. Namun mereka menolak. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat yang diucapkannya. Orang-orang kafir, musyrikin, jahiliyah dahulu itu orangnya memegang apa yang diucapkannya. Kalau sudah berucap A, dia akan menjalani konsekuensinya. Adapun kita mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, terkadang kita tidak menjalankan konsekuensinya. Jangankan mereka, kadang kita sendiri pun kita faham bahwa makna la ilaha illallah adalah mengesahkan Allah, memurnikan Allah dalam ibadah. Namun nyatanya tatkala beribadah kita ria, berharap pujian dari manusia. Namun nyatanya tatkala banyak beribadah muncul rasa ujub. Ujub dan ria pun merupakan bentuk kesyirikan meskipun bukan syirik akbar. Ria menjadikan tandingan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujub menjadikan tandingan bagi Allah diri kita sendiri. Kalau ria menjadikan tandingan untuk Allah makhluk-makhluknya, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung. Adapun ujub menjadikan diri sendiri sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbangga dengan dirinya sendiri. Dan ini pun merupakan kekurangan dalam menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah. Seorang yang memahami betul makna la ilaha illallah, maka ia akan benar-benar memurnikan ibadahnya. Yang namanya ibadah bukan hanya sujud saja, bukan. Namun apa yang ada dalam hati pun, ini pun terkait dengan masalah ibadah. Karena ibadah ada yang batin, ada yang zahir, ada yang batin, ada yang zahir. Ini tentang makna dari la ilaha illallah. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan. Kemudian selanjutnya pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas 3 pembahasan, namun tidak terlalu rinci karena permasalahan tauhid sudah sering dibahas oleh para asatidz. Kita ingin sebenarnya majelis ini fokus membahas tentang masalah fikih, tentang masalah thaharah, tentang masalah sholat. Hanya saja kita diawali dengan permasalahan tauhid terlebih dahulu. Maka tidak mungkin kita loncat, kecuali kita harus membacakannya. Meskipun sepele, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, selesai urusan. Tapi tidak, kita ingin memberikan sedikit penjelasan terkait dengan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Namun pelajaran penting kita atau pelajaran yang ingin kita tekankan pada majelis kita akan membahas tentang permasalahan fikih. Kita akan menjelaskan tentang permasalahan fikih karena kita lihat kita kurang mendapatkan pembelajaran tentang masalah fikih yang secara umum atau yang lebih rinci sedikit. Misalkan seorang wanita haid suci pukul 5 sore. Kira-kira wanita haid ini apa yang harus dikerjakan dari sholatnya? Sholat zuhur dan asar atau sholat asarnya saja? Atau sholat subuh, zuhur dan asar? Ini nanti kita akan bahas, insya Allah. Misalkan juga diantara syarat sah sholat adalah tamyiz. Adapun syarat wajib sholat adalah baligh. Misalkan seorang anak sudah tamyiz, usia 15 tahun misalkan. Pukul 12 ia ikut sholat zuhur bersama ayahnya. Pukul 2 siang si anak baligh, keluar air mani. Pertanyaannya, apakah si anak ini mengulang sholat zuhurnya ataukah tidak? Nanti kita akan membahas tentang masalah ini. Kemudian kita akan memberikan beberapa masalah dulu supaya buat penasaran. Misalkan ada seorang muslim usia 20 tahun murtad selama 5 tahun, berarti usia 20 tahun Islam sampai 20 tahun dia murtad, kemudian sampai 25 tahun 5 tahun dia kafir murtad, kemudian dia masuk ke Islam. Pertanyaannya, wajibkah dia mengganti sholatnya yang telah lalu? Nanti ini akan kita bahas dalam masalah-masalah fikih tentang sholat dan taurat dan lain sebagainya, insyaallah ta'ala. Baik, kita akan menjelaskan tentang syarat la ilaha illallah. Wahab bin Munabih berkata, Wahab bin Munabih ditanya seorang tabi'in, "Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Maka Al-Imam Wahab bin Munabih mengatakan, qal bala. Benar, kunci surga adalah la ilaha illallah. Walakin laisa min miftahin illa walahu asnan. Namun tidaklah kunci itu pasti memiliki gigi-giginya. Tidak mungkin kunci tidak memiliki gigi-gigi. Setiap kunci pasti memiliki gigi-gigi. Man atal bab bi asnanihi futihalah.
dan siapa yang mendatangi pintu kemudian dia membawa kunci yang ada gigi-giginya, maka ia akan bisa membuka pintu tersebut. Begitu juga surga. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu memiliki gigi-giginya, dan gigi-gigi ini disebut dengan syarat. Kalau seseorang hanya tahu tentang la ilaha illallah saja, dia hanya sekedar berzikir saja tanpa tahu syarat dari la ilaha illallah, maka niscaya tidak akan bisa membuka pintu surga tersebut. Karena kunci pasti memiliki gerigi-gerigi, dan gerigi-gerigi tersebut itu yang disebut dengan syarat dari la ilaha illallah. Disebutkan oleh Syekh bin Baz di sini ada 8 syarat. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa maksudnya al-ilmu? Maksudnya adalah seseorang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dia memahami apa yang diucapkannya. Ia mengerti mana kandungan dari la ilaha illallah, bukan tidak tahu, dia tahu. Maka orang semacam inilah yang nantinya bisa masuk ke dalam surga dengan membawa la ilaha illallah. Dia bisa membuka kunci surga tersebut. Pertama, dia tahu, mengilmui, faham akan makna dari la ilaha illallah. Dan ini pula yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah, annahu la ilaha illallah. Pertama, untuk mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya untuk beristighfar kepada Allah, beramal. Dari sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan beristimbat bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwasanya berilmu sebelum berucap dan beramal. Dari mana? Dari kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Untuk pertama mengilmui terlebih dahulu, kedua baru beramal. Apa itu beramalnya? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati dan dia mengilmui, dia mengetahui tentang makna dari la ilaha illallah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, ia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa faham bahwasanya orang yang tidak mengilmui la ilaha illallah, orang yang tidak tahu makna dari la ilaha illallah, maka diragukan dia akan masuk surga, dikhawatirkan dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ini yang pertama, yaitu mengilmui. Kemudian yang kedua, yakin terhadap makna dari la ilaha illallah. Sebagian orang mungkin ada yang mengetahui makna dari la ilaha illallah namun ragu, apa benar hanya Allah saja yang patut untuk diibadahi dengan benar? Dia tahu makna dari la ilaha illallah namun dia tidak yakin. Maka syarat yang kedua dari la ilaha illallah adalah yakin terhadap konsekuensi dari makna ini. Benar-benar yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi, bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk kita bertawakal kepadanya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Di mana Rasul SAW bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan seseorang di balik tembok ini, kalau ada seorang yang di balik tembok ini dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada zat yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, mustaqinan biha qalbuh, yang hatinya yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Dia tidak beribadah kepada selain Allah, dia tidak mengharapkan kepada selain Allah, karena ia tahu bahwasanya Allah lah tempat untuk menaruh harapan. Dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dia yakin bahwasanya apa yang ada di tangan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka kata Rasul SAW, "Fabashshirhu bil jannah," maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan surga. Yakin. Kita kadang ketika ada kotak infak lewat, pengen memberikan, memasukkan 10.000 saja tidak yakin, ragu. Dia lupa bahwasanya apa yang ada di tangan Allah itu jauh lebih utama daripada apa yang ada di tangannya. Dan ini pun merupakan bagian dari makna la ilaha illallah, dari syarat la ilaha illallah. Jangan jauh-jauh sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon, jangan jauh-jauh. Apa yang sering kita lakukan saja. Karena keyakinan ini merupakan bagian dari ibadah.
Tawakal, rasa harap, rasa cemas itu bagian dari ibadah. Maka kita harus benar-benar yakin kepada makna ini. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Ikhlas. Dia mengucapkan ini benar-benar ikhlas dari lubuk hatinya. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena terpaksa, bukan daripada mendingan-mendingan. Tidak, tapi dia mengucapkan, memahami mana ini, yakin dari hatinya, benar-benar tulus murni karena Allah, bukan karena siapapun, bukan karena berharap pujian dari manusia, bukan karena ikut-ikutan semata, dan bukan karena hal-hal yang lainnya. Rasul SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Seorang yang paling beruntung, yang paling bergembira, yang paling senang bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Ikhlas, benar-benar tulus murni dari dalam hatinya, bukan karena terpaksa, bukan karena dipaksa, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena berharap pujian manusia, tapi dia murni karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, jujur, as-sidqu, jujur. Dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar jujur dari lisannya, dari hatinya. Bukan karena berdusta, tidak seperti orang-orang munafik yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan kami beriman tapi hatinya mengingkari. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus jujur, benar-benar itu jujur dan dalam hatinya, benar-benar dari dalam hatinya, bukan karena dia takut, bukan karena ia menyembunyikan kemunafikannya, tapi dia benar-benar jujur dalam mengucapkannya. Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Siapapun di antara manusia yang dia bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi, benar-benar jujur dari lubuk hatinya, bukan menyembunyikan kekafirannya, bukan, illa harramahullahu 'alan nar, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah pasti akan haramkan dia dari api neraka. Haramkan dia dari api neraka. Sudah kita tanyakan pada pertemuan yang lalu, kita ulangi di pertanyaannya. Kira-kira kalau diberi pilihan, ingin diharamkan dari api neraka atau ingin masuk ke dalam surga? Jawab ingin diharamkan dari api neraka. Karena seorang yang diharamkan dari api neraka pasti masuk ke dalam surga. Adapun yang masuk ke dalam surga belum tentu dia lolos dari api neraka. Bisa jadi dia mampir sebentar di neraka, sebentar, cuma 50.000 tahun misalkan. Ini yang selanjutnya. Yang keempat, jujur. Yang kelima, cinta. Seseorang tatkala mengucapkan la ilaha illallah, dia cinta karena keagungan kalimat ini, bukan karena benci. Ada sebagian orang yang benci namun dia mampu untuk mengucapkannya. Namun yang diinginkan dari kalimat ini adalah seseorang itu cinta tatkala mengucapkannya. Bahkan tatkala menjalankan konsekuensinya, dia beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan dia menjalankan itu semua karena cinta kepada Allah, bukan karena terpaksa, atau bukan karena mengingkari, atau bukan karena benci. Karena siapa yang mengingkari kewajiban namun dia tetap mengerjakannya, dia kafir. Tetap dia dihitung kafir meskipun melakukannya. Misalkan ada orang yang mengingkari sholat atau benci sholat 5 waktu, benci dalam hatinya, tidak suka, namun dia tetap melaksanakannya, dia dihukumi kafir. Dia dihukumi kafir meskipun melaksanakannya. Maka la ilaha illallah pun di atas syaratnya adalah cinta. Dan ini akan dibuktikan dalam konsekuensi kalimat la ilaha illallah tatkala beribadah. Maka hadirkan rasa cinta tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia yang mereka menjadikan tandingan selain Allah, menjadikan tuhan-tuhan selain Allah,
menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Cinta kepada Tuhan selain Allah dan cinta kepada Allah, Allah anggap dia musyrik. Allah anggap dia musyrik, padahal dia masih cinta kepada Allah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah mensifati orang-orang beriman bahwasanya rasa cintanya kepada Allah sangatlah besar. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah, tidak ada rasa berat dalam hatinya. Dia cinta, dia rindu ingin berjumpa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu kewajiban, tidak ada rasa berat dalam dirinya. Coba lihat betapa banyak amal ibadah yang kita anggap bahwa ibadah tersebut merupakan beban bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita bahwasanya orang yang beriman itu besar rasa cintanya kepada Allah, maka dia senang untuk beribadah kepada Allah. Adapun orang musyrik, adapun yang bukan beriman, maka cintanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi dia cinta kepada Allah dan cinta pula kepada yang lain. Ini Allah sedang menyindir kita bahwasanya di antara sifat orang yang beriman adalah besar rasa cintanya kepada Allah. Maka ketika kita tahu bahwasanya suatu kewajiban, suatu ibadah itu Allah wajibkan, maka tumbuh dalam diri kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perhitungan dalam beribadah, sehingga tidak menjadi beban dalam beribadah, sehingga inginnya beribadah terus non-stop, inginnya non-stop. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh terhadap makna dari la ilaha illallah. Ini di antara syarat dari la ilaha illallah, tunduk dan patuh. Terkadang ada orang yang cinta, orang paham maknanya. Ada orang mengerjakan sesuatu, dia cinta, dia tidak benci, tapi dia tidak tunduk. Ada yang semacam itu, ada orang cinta tapi ketika diperintah dia tidak tunduk patuh. Maka dari sini kita mendapati bahwasanya syarat la ilaha illallah adalah cinta kemudian tunduk dan patuh. Bukan hanya cinta tapi dia tunduk dan patuh terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah. Konsekuensi dari la ilaha illallah adalah ibadah. Maka ia pun tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, tali yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Ini diantara syarat berikutnya, itu tunduk dan patuh. Kemudian syarat yang ketujuh adalah menerima makna ini. Ini syarat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir musyrikin tatkala masuk ke dalam api neraka, bahwasanya mereka tidak menerima tentang makna ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairil majnun. Mereka orang kafir tatkala di akhirat nanti masuk ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada mereka. Allah sebutkan hal ini. Innahum kanu, mereka itu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir musyrikin la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun a inna latariku alihatina, apakah kita mesti meninggalkan sembahan-sembahan kami ini? Apakah kami mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini? Li syairin majnun, kemudian mengikuti seorang penyair yang gila, maksudnya Muhammad SAW. Ini adalah kesombongan dari orang-orang kafir musyrikin, di mana mereka tidak mau menerima makna ini, tidak mau menerima makna atau kalimat la ilaha illallah, maka balasannya adalah neraka. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kafir mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Syarat yang terakhir, syarat yang 8 adalah mengkufuri sembahan-sembahan selain Allah. Kalau 7 poin tadi ada pada diri kita, namun kita tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah,
tidak muncul rasa benci terhadap sembahan-sembahan selain Allah, maka tidak terpenuhi syarat la ilaha illallahnya. Karena syarat la ilaha illallah ini mesti terpenuhi 8-8-nya, mesti terpenuhi, dan ini merupakan syarat yang agung, yaitu mengkufuri, yaitu mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Sehingga tatkala ada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, benci diri kita ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala diduakan. Tidak terima, tidak rela kalau Allah Subhanahu wa taala diduakan. Bukan malah bergembira, bukan malah senang, bukan malah foto-foto di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala diduakan. Apalagi selfie-selfie sambil cengang-cengenges. Tidak semacam itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu benci kalau Allah Subhanahu wa taala diduakan. Sehingga kalau melewati tempat-tempat yang di dalamnya ada kesyirikan, muncul dalam dirinya kebencian. Dia tidak rela, dia tidak ridha, tidak suka. Dan ini merupakan seorang yang memahami betul tentang kalimat la ilaha illallah. Itu ringkasnya 8 syarat dari la ilaha illallah. Alhamdulillah, selesai syarat kita jelaskan. Kemudian selanjutnya ma'abayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa muqtadaha. Itu syahadat yang pertama. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat di anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah, Rasul Allah, wa muqtadaha, dan konsekuensi dari syahadat tersebut. Apa konsekuensi dari syahadat Muhammad SAW? Ketika seseorang mengakui bahwasanya Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah, apa konsekuensinya? Maka jawabannya, konsekuensi yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Ini konsekuensi dari syahadat yang kedua. Tatkala datang kabar dari Rasulullah SAW, kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang hari kiamat, di mana di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang surga dan neraka, timbangan, hari pembalasan dan lain sebagainya, maka kita menerimanya dan membenarkannya, bahwasanya itu pasti benar datangnya dari Rasulullah SAW. Apabila itu benar dari Rasulullah SAW, maka itu pasti benar. Yang namanya hari kiamat pasti ada. Yang namanya hari pembalasan itu pasti ada. Yang namanya surga dan neraka itu pasti ada. Ketika hal-hal ghaib disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka konsekuensi dari syahadat yang kedua adalah membenarkannya. Tidak seperti mereka-mereka yang menamakan diri mereka sebagai cendekiawan atau apapun namanya lah, yang mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW, kecuali kalau sudah mengadakan penelitian. Saya tidak percaya dengan hadis Rasul bahwasanya kalau ada air kemudian lalat jatuh di atasnya, Rasul SAW memerintahkan untuk mencelupkannya, karena di salah satu sayap nyamuk itu ada obat dan ada racunnya. Sebagian kafir atau mungkin sebagian orang-orang Mu'tazilah, mungkin mereka menolak hadis ini. Kami tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, kecuali harus diadakan penelitian dulu. Benarkah di antara di kedua sayap nyamuk itu salah satu ada obatnya dan kemudian ada racun dan penawarnya? Setelah diteliti kemudian benar, kemudian baru orang ini percaya. Sifat seorang mukmin tidak demikian. Baik dia tahu ataukah tidak, kalau itu perintah langsung dari Rasulullah, dikhabarkan langsung dari Rasul SAW, maka ia benarkan. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Kami yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, maka nurut, sudah terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dia Rasul SAW berbicara dengan hawa nafsunya, namun apa yang diucapkan oleh Rasul SAW itu bersumber dari wahyu Allah. Makanya Rasul SAW sampai mengatakan, "Ma kharaja minni illa haqqun." Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran, kata Rasul SAW. Maka setiap kabar yang datang dari Rasul SAW, baik kita tahu hikmahnya ataukah tidak, maka kita benarkan. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad SAW itu merupakan utusan Allah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, mentaati segala perintahnya, wa ta'atuhu fima amar, taat terhadap perintahnya. Ketika Rasul SAW memerintahkan tentang suatu perkara, maka kita taati, kita lakukan, kita kerjakan kalau kita mampu. Jangan sampai mengatakan terlebih dahulu sebagaimana yang ada terjadi di zaman kita ini.
Ketika ada perintah, kita bertanya terlebih dahulu, ini hukumnya wajib atau sunnah? Larangan ini hukumnya haram atau makruh? Kalau dahulu para fuqaha, para ahli fikih membagi permasalahan ini, membagi hukum ini menjadi 5, agar kiranya kalau di suatu keadaan seseorang itu misalkan tidak mampu melakukannya, maka dia tahu resiko yang didapatnya. Misalkan seorang itu rajin puasa Senin Kemis misalkan, di suatu waktu dia tidak mampu untuk melakukan puasa Senin Kemis. Apa resikonya? Apa hukumnya? Maka jawabannya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Senin Kemis merupakan sunnah. Nah, dari sini para fuqaha membagi hukum menjadi 5, agar seseorang itu tatkala meninggalkan suatu amalan, dia tahu konsekuensinya apa, dia tahu resikonya apa. Kalau kita kebalik, tatkala ada suatu ibadah yang ditanyakan pertama kali, ini hukumnya wajib apa sunnah? Apa maksud dari pertanyaan ini? Untuk memilah-milih kalau sudah tidak dikerjakan sekalian. Kalau para fuqaha membagi ini dalam rangka agar manusia atau kaum muslimin itu tahu, karena tidak mungkin setiap keadaan manusia itu bisa beramal dengan amalan yang dikerjakannya saja. Ada satu waktu dia tidak memungkinkan untuk melakukan amalan tersebut, sehingga mau tidak mau harus ditinggalkan. Maka para ulama membagi hukum menjadi 5, supaya orang itu tatkala meninggalkan amalan ini tahu apa konsekuensinya, dia berdosa atau tidak. Kalau kita kebalik, kalau kita malah sebaliknya. Bahkan yang lebih uniknya lagi, kalau ada perintah yang itu adalah sunnah kita tinggalkan, tapi kalau ada larangan yang makruh dikerjakan. Larangan yang makruh dikerjakan, dan itu banyak, masya Allah. Kita ini unik. Maka diantara bentuk atau konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah menjalani atau taat pada apa yang Rasul SAW perintahkan. Kalau tidak mampu ya sudah, jangan menolak, jangan mengingkari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Falyahdhar, maka waspadalah kata Allah. Maka hati-hatilah kata Allah. Alladzina yukhalifuna an amri, yang orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, hati-hati akan Allah timpakan kepada hatinya fitnah, au yusibahum azabun alim, atau Allah akan timpakan kepadanya azab yang pedih. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menerangkan, maksud dari antusibahum fitnah adalah maknanya hatinya condong kepada kesyirikan, hatinya condong kepada kebid'ahan, hatinya condong kepada kemaksiatan. Maka kalau di antara kita futur, misalnya yang tadinya rajin sholat sunnah, yang tadinya rajin saum sunnah, kemudian di suatu waktu merasa berat, bahkan terjatuh ke dalam kemaksiatan, bahkan sering melakukan kemaksiatan, maka hati-hati. Mungkin sebabnya karena kita menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya bagi mereka yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka fitnah. Allah timpakan kecondongan kepada kesyirikan, Allah timpakan kepada hatinya condong kepada kemaksiatan. Maka hati-hati, tatkala seseorang itu futur, maka segeralah untuk mengoreksi dirinya. Apa sebab yang menjadikannya dirinya itu futur? Bisa jadi karena meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi karena mencemooh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi yang lain. Au yusibahum azabun alim, atau Allah akan nimpakan dirinya azab yang pedih. Maksudnya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di antara bentuk azabnya adalah misalkan gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain sebagainya. Ini merupakan di antara bentuk dari manusia itu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila di suatu negeri banyak terjadi bencana, maka yang perlu dilihat adalah orang-orangnya. Mungkin karena orang-orangnya banyak menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian dan azab tersebut. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Meninggalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Kalau tadi mentaati apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, sekarang meninggalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu larang. Baik yang hukumnya makruh ataupun yang hukumnya haram. Kalau kita memiliki kemampuan untuk meninggalkannya, maka tinggalkan semua itu, baik yang makruh ataupun yang haram. Kalau misalkan kita tidak mampu untuk meninggalkan larangan, maka dilihat
dari konsekuensi hukumnya. Kalau larangan tersebut hukumnya adalah haram, maka berusaha untuk meninggalkannya 100%. Tapi kalau misalkan hukuman tersebut hanya sekedar makruh, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, tidak mengapa, namun berusaha untuk meninggalkannya. Ini perintah, menjalankan perintah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Meninggalkan yang larangan baik yang makruh maupun yang haram. Utama kita wajib bagi kita untuk menjalankan perintah dari Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang Rasulullah SAW melarang. Wa alla yu'badullahu illa bima syara'ahu Allahu azza wa jalla wa rasuluh. Dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak beribadah kecuali harus dengan syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau kita beribadah dengan selain syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Kalau kita beribadah kepada Allah dengan selain syariat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya? Jawabnya, itulah yang disebut dengan bid'ah. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mudahnya. Namun permasalahan ini saya ingatkan sedikit, bahwasanya permasalahan bid'ah ini yang akhirnya menyebabkan banyak kegaduhan, banyak kericuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Lakinna a'dhamal muhimmi fi hadzal bab wa ghairihi tamyizus sunnah wal bid'ah." Yang terpenting dalam permasalahan ini adalah kemampuan seseorang untuk membedakan antara yang sunnah dan yang bid'ah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Idzi sunnatu ma amara bihi syari', bahwa yang namanya sunnah adalah apa yang diperintahkan oleh syariat, itu yang disebut dengan sunnah. Wal bid'atu malam yusra'u minad din, dan bid'ah adalah apa yang tidak disyariatkan dari agama. Umumnya begitu secara global. Fa inna hadzal baba kathura fihi ittirabun nas fil usul wal furu'. Karena dalam permasalahan ini banyak kebingungan yang menimpa manusia. Dalam permasalahan sunnah dan bid'ah ini banyak menimpa kebingungan di tengah manusia. Manusia itu banyak bingung tentang permasalahan sunnah dan bid'ah. Dalam permasalahan usul dan furu'. Dalam permasalahan usul dan furu'. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan kepada kita. Pertama, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kedua, bahwasanya permasalahan sunnah dan bid'ah ini banyak membuat manusia bingung. Sulit membedakan ini sunnah atau bid'ahnya, ini bid'ah atau sunnahnya. Kira-kira kalau daurah tiap hari Ahad, sunnah atau bid'ah? Sunnah atau bid'ah? Daurah bulanan tiap hari Ahad, bisa. Nah, ini diantara bentuk kebingungannya, karena banyak menyebabkan seorang itu bingung dalam permasalahan usul dan dalam permasalahan furu'. Sini pula penting agar seorang bisa membedakan antara usul dan furu'. Usul dan furu'. Permasalahan akidah ada permasalahan usul dan permasalahan furu'. Kita menganggap bahwa namanya akidah itu tidak ada khilaf di dalamnya sedikit pun. Ahlussunnah sepakat semuanya, tidak semacam itu. Perkara usul ahlussunnah sepakat. Adapun perkara furu' terkadang ahlussunnah dalam permasalahan akidah pun terjadi perselisihan. Apa contoh permasalahan furu' dalam masalah akidah? Contohnya, apakah Rasulullah SAW melihat Allah langsung dengan kedua matanya, atau Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa taala terhalangi? Ini merupakan bahasan tentang akidah, dan ini merupakan furu' akidah, furu' akidah. Dan Ahlussunnah berselisih, silang pendapat di dalamnya. Maka dari itu seseorang harus bisa membedakan antara usul dan furu'. Kalau usul semuanya sepakat, tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Adapun ahlul bidah, orang tersesat dan sebagainya, itu beda lagi. Kemudian dalam permasalahan fikih pun ada yang namanya usul dan ada yang namanya furu'. Dan ini merupakan sesuatu yang mesti untuk diketahui bersama. Karena hal inilah yang membuat kegaduhan, kericuan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak mampu membedakan antara usul dan furu', tidak mampu membedakan antara sunnah dan bid'ah, dan tidak mampu membedakan antara ikhtilaf dan iftiraq. Ikhtilaf dan iftiraq. Dalam permasalahan fikih secara umum isinya ikhtilaf semuanya. Perbedaan pendapat di dalamnya banyak. Kalau kita bisa katakan, kita akan mengatakan 95%-nya masalah fikih itu masalahnya ikhtilaf, khilaf semuanya. Namun permasalahan ini bukan masalah iftiraq.
Sehingga seseorang harus berbeda cara menyikapinya. Kalau perbedaan pendapat di tengah-tengah kalangan ulama yang itu adalah ikhtilaf, khilaf, maka seseorang harus berlapang dada. Adapun permasalahan iftiraq, maka seseorang tidak ada yang namanya lapang dada. Contoh misalkan sebagian saja. Apakah tasyahud itu jarinya digerak-gerakkan ataukah tidak? Apakah saat tasyahud itu diangkatnya ketika ucapan illallah ataukah dari awal diangkatnya? Ini namanya perselisihan pendapat, khilaf ulama, ikhtilaf para ulama, bukan iftiraq. Dalam masalah ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk berpecah belah hanya karena saudara yang satu gerak-gerakan, yang satu tidak, yang satu diangkatnya ketika illallah, yang satu diangkat dari awal kemudian menjadikan dirinya berpecah. Tidak boleh. Karena ini masalah khilafiyah, ikhtilaf. Adapun masalah iftiraq, misalkan seseorang datang ke makam keramat ngalap berkah dari tanah kuburnya, maka kita akan mengatakan bahwasanya ini merupakan perkara iftiraq, perpecahan, dan tidak ada di dalamnya lapang dada. Sudahlah, kita saling memaklumi bersama. Tidak ada semacam itu. Kalau dalam masalah khilaf kita memaklumi bersama. Kalau dalam masalah iftiraq tidak boleh di dalamnya kita saling memaklumi. Sudahlah, tidak mengapa. Itu mungkin dia punya dalil, tidak punya dalil, tidak bisa. Kalau mau perlu dibahas apakah benar itu kesyirikan atau tidak. Maka ini merupakan sumber awal kericuhan, kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena seorang muslim tidak mampu membedakan antara sunnah dan bid'ah, tidak mampu membedakan antara sunnah dan bid'ah pada permasalahan usul, dan tidak mampu membedakan sunnah dan bid'ah pada permasalahan furu', tidak mampu membedakan antara ikhtilaf, khilaf dan iftiraq. Akhirnya seseorang meletakkan permasalahan khilaf dalam permasalahan iftiraq, dan ia pun terkadang sebagian manusia meletakkan masalah iftiraq di dalam masalah khilaf. Karena saudaranya turun sujud kaki dulu, lutut dulu, akhirnya dia tidak mau bersahabat dengan kawannya. Misalkan ini perkara khilafiyah, maka jangan meletakkan permasalahan khilafiyah kepada permasalahan iftiraq. Namun sebagian kaum muslimin ada yang bersikap lain. Baik permasalahan iftiraq ataupun ikhtilaf, dia malah memakluminya. Sudahlah, tidak mengapa. Misalkan ini masih meminta kepada kubur, yang ini masih menjadikan orang wafat sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, yang ini rajin mengamalkan sunnah. Sudah, tidak apa-apa. Semuanya saudara, semuanya keluarga. Tidak perlu untuk ditegur, tidak perlu untuk dinasihati. Tidak semacam itu. Maka perlu untuk dibedakan. Haitsu yaz'umu kullu fariqin anna tariqahu was sunnah wa tariqu mukhalifihi wal bid'ah. Masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Masing-masing kelompok beranggapan, masing-masing kelompok menganggap bahwasanya jalan yang ditempuhnya itu adalah sunnah. Bahwasanya dialah yang berada di atas sunnah. Adapun yang menyelisihinya itu adalah bid'ah, berjalan di atas bid'ah. Ini karena tidak faham membedakan antara yang kita sebutkan barusan, sehingga muncul dalam diri ini prasangka bahwasanya kita yang berada di atas sunnah, sedangkan menyelisih kita berada di atas bid'ah. Apakah yang berselisih dengan kita itu pasti berada di atas bid'ah? Jawabannya tidak. Kalau berselisih dalam permasalahan khilafiyah yang mu'tabarah, yang dikenal oleh para ulama, maka kita tidak akan mengatakan bahwasanya jalan ditempuhnya itu adalah jalannya ahlul bid'ah. Tidak. Namun kalau yang ini bukanlah permasalahan khilafiyah tapi iftiraq, maka kita akan mengatakan bahwa ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang tauhid, ini yang syirik. Maka harus bisa dibedakan. Jangan sampai menganggap karena tidak bisa membedakan hal demikian kemudian beranggapan bahwasanya di atas sunnah cuma kita sendiri dan yang lainnya itu adalah para mubtadi'. Jangan terburu-buru berkesimpulan. Maka ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inilah sebab utama banyak kebingungan di tengah manusia, banyak kericuhan, kegaduhan di dalamnya. Fayaqumu min dzalika minasyarri mala asiyahu ilallah. Maka akhirnya muncullah banyak kerusakan tak terbendung, kegaduhan, kericuhan di mana-mana. Tidak mampu kita untuk menghitungnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi karena tidak bisa membedakan hal-hal demikian, akhirnya membuat kegaduhan, kericuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Salafiyin Ahlussunnah ini sudah beda. Maka jangan semakin memperuncing perbedaan itu dengan ketidakmampuan kita membedakan hal semacam ini, sehingga akhirnya kita tidak mampu berlapang dada, kita tidak mampu memaklumi. Maka pelajaran yang paling pentingnya adalah agar kita belajar mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana perkara usul, mana perkara furu', mana perkara iftiraq dan mana perkara khilaf. Dan itu tidak bisa dipelajari hanya sehari dua hari.
Dan itu tidak bisa dipelajari setahun 2 tahun. Dan itu tidak bisa dipelajari hanya membaca 100-200 buku. Dan itu tidak bisa dipelajari hanya dengan menghadiri satu pelajaran ustadz atau memiliki 2 guru, 5 guru, tidak. Namun terus harus dipelajari lebih dalam. Karena permasalahan-permasalahan ini kadang tipis perbedaannya. Ini diantara nasihat sedikit yang berkaitan dengan bid'ah. Meskipun kita tidak ingin berdalam-dalam tentang definisi bid'ah, apa itu bid'ah, atau yang lain sebagainya. Padahal di sana ada hal-hal yang penting. Tapi sudah saja ya. Insya Allah dibahas oleh para asatidzah yang lain. Sebenarnya kalau masih ada waktu kita ingin membahas tentang definisi bid'ah. Karena kalau kita jujur, ketika kita membaca buku-buku literatur para ulama, kita akan mendapati para ulama kadang mengatakan bahwasanya ini bid'ah, itu bid'ah. Semisal Umar bin Khattab yang mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu sebaik-baiknya bid'ah. Semisal Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya sholat duha itu sebaik-baiknya bid'ah. Sekarang permasalahannya, dari mana kita tahu bahwasanya bid'ah ini adalah sesuai syariat? Bid'ah ini bukanlah yang diinginkan oleh syariat, tapi dari sisi bahasa saja. Itu pertama. Kemudian selanjutnya, tak dipungkiri, tatkala kita membaca buku-buku para ulama, kita akan mendapati para ulama membagi bid'ah. Sekarang muncul pertanyaan, apa hukumnya membagi bid'ah? Atau apakah bid'ah itu terbagi-bagi? Apakah bid'ah itu terbagi menjadi 2? Apakah bid'ah itu terbagi menjadi 5? Ini pula yang sebenarnya harus dibahas sebenarnya. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan, apakah bid'ah itu semuanya dhalalah ataukah bid'ah itu terbagi? Coba misalkan ada pertanyaan, apakah bid'ah terbagi-bagi ataukah bid'ah semuanya dhalalah? Semuanya dhalalah. Kalau begitu memaknai ucapan Umar bin Khattab pun adalah dhalalah. Bukan, tapi bid'ahnya secara lugawiyah. Kalau begitu ada yang membagi bid'ah menjadi syariat dan lugawi. Ini pula namanya membagi. Nah, ini perlu dibahas. Misalkan kita mendapati teks dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Pernah dengar? Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2, mahmudah dan mamdudah. Imam Syafi'i membagi menjadi 2. Syekh Ali Hasan Al-Halabi di dalam kitabnya Ilmu Usul Bid'ah, dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali tatkala di dalam kitabnya menjelaskan tentang bid'ah dan bahayanya pula, menerangkan bahwasanya riwayat ini tidak sahih dari Al-Imam Syafi'i. Maka mungkin ketika ada yang mengatakan kepada kita, loh, Imam Syafi'i saja membagi bid'ah menjadi 2, tidak akan mengatakan bahwasanya riwayat tersebut tidak sahih dari Al-Imam Syafi'i. Masalahnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya riwayat ini sahih. Dan saya pribadi lebih condong pada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya adalah sahih dari Al-Imam Syafi'i, dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwasanya Al-Imam Syafi'i membagi 2 bid'ah menjadi 2. Kemudian Al-Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslimnya tatkala menjelaskan tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi 5. Nah, ini harus kita jelaskan sebenarnya. Pembagian para ulama tentang bid'ah ini dari sisi bahasa. Semua bid'ah dari sisi syariat semuanya dhalalah. Adapun pembagian bid'ah dari sisi bahasa, maka dia bisa beraneka ragam hukumnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, makruh, haram. Bisa jadi terpuji, bisa jadi tercela. Tapi semuanya dalam koridor bahasa. Karena bid'ah itu merupakan bahasa Arab, yang orang Arab sering menggunakan kalimat bid'ah. Misalkan contohnya sholat tarawih, kata Umar bin Khattab itu bid'ah. Kalau muncul pertanyaan, bid'ah yang dimaksud dalam syariat atau secara bahasa? Jawabannya bukan dalam syariat, karena dalam syariat sepakat semuanya bid'ah dalam syariat itu tercela, dhalalah, finnar. Adapun bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab yang diinginkan bukan bid'ah secara syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Umar bin Khattab itu orang Arab, menggunakan bahasa Arab, yang mengatakan bid'ah maksudnya baru. Apa maksud baru di sini? Bahwasanya tarawih berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam itu dahulu pernah dilaksanakan di zaman Rasul SAW, kemudian di zaman Abu Bakar tidak, kemudian di zaman Umar bin Khattab dimunculkan kembali. Secara kasat mata hal ini terlihat seakan-akan baru, padahal sudah ada contohnya belakangan dari Rasul SAW. Maka pembagian bid'ah oleh para ulama itu maknanya dari sisi bahasa.
Maka seseorang tatkala berdiskusi, tatkala menerangkan, jangan berputar-putar tentang adakah pembagian bid'ah menjadi 2, 3, 5 atau semua bid'ah itu sesat. Jangan dalam masalah ini. Karena mau bagaimanapun para ulama membagi bid'ah. Tinggal kita katakan saja, taruhlah misalkan bid'ah itu ada yang tercela, ada yang terpuji. Coba contohnya apa? Karena mereka orang yang membagi bid'ah ini maksudnya ingin kalau bid'ah dalam syariat pun terbagi. Sedangkan para ulama menjelaskan bahwasanya yang terbagi itu bid'ah secara bahasa. Adapun secara syariat semuanya dhalalah. Sedangkan mereka ingin agar amalan-amalan mereka dimasukkan ke dalam bid'ah mahmudah, bukan mamdudah, bukan yang tercela. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan wal murad bil bid'ah ma ahdatsa mimma la asla lahu fi syariah yadullu alaih. Yang namanya bid'ah adalah segala sesuatu yang baru yang tidak ada asalnya dari syariat. Fa amma makana lahu aslun minas syara' yadullu alaih. Adapun yang ada asalnya dari syariat, contohnya salat tarawih. Adakah asalnya? Ada. Tapi Umar Ibn Khattab mengatakan bahwasanya sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, falaisa bi bid'atin syar'an. Kalau ada asalnya dari syariat, maka itu bukanlah bid'ah secara syariat. Meskipun para ulama mengatakan bid'ah, kita katakan bid'ah ini bukan bid'ah secara syariat. Wa in kana bid'atun lughatan. Namun bid'ah yang dimaksud hanyalah secara bahasa saja. Apa maksudnya secara bahasa? Maksudnya itu merupakan sesuatu yang baru. Itu secara bahasa sesuatu yang baru. Adapun bid'ah secara syariat adalah perbuatan suatu ibadah yang dibuat-buat oleh manusia dalam rangka bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah secara syariat. Adapun bid'ah yang diucapkan oleh para ulama, khususnya para ulama salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in atau imam yang 4, maka kita akan mengatakan bahwasanya bid'ah yang dimaksud dari segi bahasa saja. Dari segi bahasa. Sehingga nanti seorang tidak kaget kalau menemui kalimat bid'ah, bid'ah, bid'ah dari para ulama salaf. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Sudah hampir habis ya. Sedikit saja, sedikit tentang rukun iman. Muqaddimah tentang rukun iman. Arkanul iman dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sekarang pertanyaannya, ada berapa rukun iman? 6, sepakat. Tidak ada yang mengatakan rukun iman itu 5. Tidak ada yang mengatakan rukun iman itu 3. Tidak ada. Yakin rukun iman itu 6? Yakin. Siapa di antara kita yang tidak tahu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Saya yakin semuanya tahu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa beliau? Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kadang ucapan-ucapannya, nasihat-nasihatnya sering dikutipkan atau sering di-share dan lain sebagainya. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, wa huwa anwa'un naw' al-awwal ilmul usul al-iman al-khamsah al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wal yaumil akhir. Fa in man lam yu'min bihadhil khamsah lam yadkhul fi babil iman. Bahwasanya ada beberapa jenis ilmu yang wajib untuk dipelajari pertama kali. Ilmu al-usul, al-imanul khamsah. Kalau khamsah itu artinya berapa? 5. Al-imanul khamsah, kata siapa ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-imanul khamsah. Apa itu al-imanul khamsah? Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Ini sedang menyebutkan tentang iman kepada Rasul kalau tidak salah. Fa in man lam yu'min bihadhil khamsah lam yadkhul fi babil iman. Difahami dari ucapan Ibnu Qayyim ini bahwasanya Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya rukun iman itu ada 5, bukan ada 6. Jadi yang benar iman 5 atau 6? 6. Ibnu Qayyim bilang ada 5. Di dalam kalimatnya yang lain di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, lam yu'min bihadhil khamsah lam yadkhul fi babil iman. Bahwasanya siapa yang tidak beriman dengan iman yang 5 ini, maka dia tidak disebut sebagai seorang mukmin. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mana sebagaimana rukun iman itu 5 atau 6? Ini Ibnu Qayyim bilang 5. Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi pernah mendengar seorang ulama yang bernama Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, seorang pensyarah kitab Thahawiyah, Aqidah Thahawiyah. Ada 2 jilid, syarah terbaik dari Aqidah Thahawiyah, syarah Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Beliau berkata, wa fassarul Islam bil a'mali dhahirah.
ketika menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Bahwasanya Islam itu ditafsirkan atau dimaknai dengan amalan zahir, karena disebutkan sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Wa fasarul Islam bi a'mal zahir wal imanu bil usulil khams, dan iman dengan rukun iman yang 5. Dan iman dengan rukun iman yang 5. Disebutkan di sini bahwa Ibnu Abdul Is mengatakan rukun iman itu ada 5. Pertama, Ibnu Qayyim mengatakan rukun iman itu ada 5. Mana buktinya? Al-imanul khamsah. Kemudian yang kedua, Ibnu Abdul Is mengatakan rukun iman itu ada 5, bukan ada 6. Jadi bagaimana? Ngikut Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Is Al-Hadafi, atau ngikut diri kita sendiri? Sekarang hadis, baik hadis. Sebelum hadis, ayat Al-Quran dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang mengkufuri, mengingkari 5 iman ini, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Hadis, baik hadis riwayat Al-Imamul Bukhari nomor 50. Al-imanu an-nu'mina billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'thi. Ada 5. Sahih Bukhari nomor 50. Ada 5, saya sebutkan hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Ayat Al-Quran bilang ada 5, hadis Bukhari bilang ada 5, Ibnu Qayyim bilang ada 5, Ibnu Abdul Aziz bilang ada 5. Quran, hadis lengkap semua. Kemudian sekarang pertanyaannya 5 atau 6? 6 juga. Dalil sudah dipaparkan, sudah dijelaskan. Insya Allah PR untuk pertemuan berikutnya. Tafadhal, barangkali ada pertanyaan 1 2, saya persilakan.